أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ayuhadzullab wa dhalibat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat yang begitu banyak kepada kita semuanya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan nikmat-nikmat tersebut kepada kita semuanya. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, juga nikmat Islam, sehingga kita berada dalam keadaan yang terbaik insyaallah. Dan para santriwan dan santriwati yang saya hormati dan saya sayangi, pelajaran hadis insyaallah kita akan belajar bersama untuk tahun ajaran 2021-2022 ini. Kitabnya memakai kitab Taisirul Alam, ya ini lanjutan dari kelas 10 kemarin, yang mana kita memulai pembahasan di kelas 11 ini yaitu dengan kitab zakah. Ya, kitab atau bab, ya kalau di bahasa ini bab yang membahas tentang zakat. Ini bisa kalian lihat di halaman 295. Ya, kita langsung mulai saja, yaitu kitab zakah. Ya, az-zakah fil lughah an-nama'u wa tadhiru. Zakat secara bahasa yaitu tumbuh dan mensucikan. Yang tumbuh dan mensucikan. Bimakna az-ziyada wa taharah. Yang artinya bertambah dan suci. Wa fi syar'i, dan secara syariat adalah haqqun wajibun fi malin khasin, yaitu hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus, ya. Wa huwa bahimatul an'am, hewan ternak, wal khariju minal ard, dan yang keluar dari bumi, wan naqdan, dan uang tunai. Nah, uang tunai ini maksudnya adalah emas dan perak. Wa urudut tijarah, dan barang-barang perniagaan atau perdagangan. Li ta'ifatin makhsusatin, untuk golongan yang khusus. Wahum al-aqsamus samaniyah al-madhkura fi surat At-Taubah. Dan mereka atau golongan ini adalah 8 golongan yang disebutkan di dalam surat At-Taubah. Fi waqtin khasin, di dalam waktu yang khusus. Wahuwa tamamul hauli ghairu thimari, yaitu waktu sempurnanya haul, selain dari sesuatu yang buah-buahan, yang berbuah. Fa inna waqta husuliha huwa waqtu wujubiha, karena untuk yang berbuah maka waktu memanennya adalah waktu diwajibkannya mengeluarkan zakatnya. Jadi secara ringkasnya az-zakah, pengertian zakat secara syar'i adalah hakun wajibun fi malin khasin, ya, fi malin khasin li ta'ifatin makhsusatin fi waqtin khasin. Jadi hak yang wajib dikeluarkan dari harta-harta yang tertentu untuk golongan yang tertentu dan di waktu tertentu. Wa sumiyat fi syar'i zakatan li wujudil makna al-lughawi fiha. Dinamakan secara syar'i sebagai zakat
karena adanya makna secara bahasa di dalamnya. Wa huwa tanmiyatul mal wa tadhiruhu, yaitu bertumbuhnya atau berkembangnya harta dan mensucikannya. Wa tadhiru sahibihi, dan mensucikan pemiliknya. Wa hiya ahadu arkaniddin, dan zakat itu adalah salah satu rukun agama. Wa qad sabatat fardiyatuha bil kitabi was sunnah wal ijma' wal qiyas as-sahih yaqtadhiha, dan telah tetap kewajibannya melalui Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas yang benar. Wali wujubiha syurutun, dan untuk kewajiban zakat ada syaratnya. Awaluha al-Islam, yang pertama adalah Islam. Ya, syarat wajibnya yang pertama adalah Islam. Fala tajibu ala kafirin, maka tidak wajib bagi orang kafir. Wa in kana yukhatabu anha fil akhir, walaupun nanti juga orang kafir itu akan ditanya di akhirat. Wa yu'adzabu ala tariqiha, dan diazab karena meninggalkannya. Wa tsaniha milkun nisab, yang kedua adalah memiliki nisab. Wa ya'ti bayanu miqdarihi insyaallah ta'ala, dan akan datang penjelasan kadar atau batasannya insyaallah ta'ala. Wasalisuha, dan yang ketiga mudhiyul haul, berlalunya satu haul, satu putaran waktu. Illa fil kharij minal ardi, ya, kecuali yang keluar dari muka bumi, ya. Fahauluhu husuluhu, maka putarannya adalah ketika mendapatkannya atau memanennya. Kama ya'ti, sebagaimana akan datang. Wahiyya min mahasinil Islam alladzi jaa bil musawah wa tarahum, dan zakat itu adalah termasuk dari gambaran kebaikan Islam yang datang dengan persamaan dan juga saling menyayangi. Wa ta'atuf wa ta'awun, ya, saling berlemah lembut dan juga saling menolong. Wa qad udabiri kulli syarrin, dan memutus, ya, setiap asal keburukan. Yuhaddidul fadila wal amna warroha, yang bisa mengancam, ya, keutamaan, karunia, keamanan dan juga kesejahteraan. Wa ghairi dzalika min muqawwimatil baqa' li salahid dunya wal akhirah, dan lain sebagainya yang bisa memutus setiap asal keburukan dan selain sebagainya dari min muqawwimatil baqa', ya, dari sendi-sendi yang bisa melanggengkan kebaikan dunia dan akhirat. Jadi zakat ini termasuk memutuskan setiap asal keburukan yang bisa mengancam keutamaan, keamanan dan juga kesejahteraan dan lain sebagainya, yang hal itu termasuk dari sendi-sendi keberlangsungan kebaikan dunia dan akhirat. Faqad ja'alahallahu tahratun, ya, li sahibiha min radhilil bukhli, dan Allah menjadikannya sebagai sesuci, ya, sebagai sesuatu yang bisa mensucikan bagi pemiliknya dari keburukan sifat bakhil. Wa tanmiyatun hissiyatun wa ma'nawiyah min afatin nuqsi, ya, dan menumbuhkan baik secara hissiyah dan maknawiyah dari musibah kekurangan, ya. Wa musawati baina khalqihi bima khawwalahu min malin, dan juga persamaan, ya, untuk menyamakan di antara makhluknya terhadap harta yang dibebankan kepada mereka. Wa i'anatu minal aghniya li ikhwanihim al-fuqara,
dan juga untuk pertolongan pertolongan dari yang kaya kepada saudara mereka yang fakir. Alladzina la yaqdiruna ala ma yuqimu awaddahum min malin. Ya. Yang mana mereka tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan mereka dari harta. Wala quwwata lahum ala amalin, dan mereka tidak mampu untuk bekerja. Wa tahqiqan lis-salam, dan untuk merealisasikan atau mewujudkan perdamaian. Alladzi la yastaqirru biwujudi ta'ifatin ja'i'ah, yang mana perdamaian itu tidak akan terwujud dengan adanya sekelompok yang kelaparan. Tarul mala al-mahrumah minhu, yang melihat harta yang diharamkan darinya. Wa ta'lifan lil qulub, dan untuk melembutkan hati. Wa jam'an lil kalimah, dan untuk menyatukan kalimat. Hina ma yajudul aghniya 'alal fuqara binasibin min amwalihim, yaitu ketika orang-orang kaya itu mau mendermakan kepada orang-orang fakir bagian dari harta mereka. Wa bimasali hadhil fariidah al-karimah yu'lam, maka dengan contoh kewajiban yang mulia ini maka diketahui bahwasanya annal islama huwa dinul adalah al-ijtimaiyah, bahwasanya Islam itu adalah agama yang berkeadilan dalam sosial. Alladzi yakfulu lil faqir al-ajiz al-aish wal qut, yang mana Islam itu menjamin bagi orang yang fakir dan lemah, yaitu menjamin kehidupan dan makanannya. Walil ghani hurriyatut tamalluk muqabilu sa'ihi wa qadhihi, dan bagi orang kaya itu ada kebebasan dalam memiliki sesuai dengan amalan dan juga jerih payahnya. Wa hadha huwa al-madhhab al-mustaqim, dan ini adalah madhab yang lurus, alladzi bihi imaratul kaun wa salahuddin wad dunya, yang mana dengan ini akan terwujud penjagaan terhadap dunia dan juga kebaikan agama dan dunia. Fala syuyu'iyata mutatarrifa, maka tidak yang tidak seperti komunisme yang ekstrim. Wala ra'samaliyah mumsika syakhikha, dan tidak pula seperti kapitalisme yang bakhil, yang menahan hartanya, karena kapitalisme itu adalah sistem yang menumpuk-numpuk harta bagi seseorang. Wa qad hadzarallahu ta'ala, dan Allah telah memberi peringatan man mana'a az-zakat, terhadap orang yang menahan zakat, fi nususin katsirah, di dalam ayat yang banyak. Wa tawa'ada 'ala dzalika bil 'adzabis syadid, dan mengancam hal itu dengan azab yang keras. Fa min dzalika qauluhu ta'ala, dan termasuk dari ayat-ayat itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih, dan janganlah mereka orang-orang yang bakhil itu mengira terhadap apa yang diberikan kepada mereka dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Huwa khairul lahum, bahwasanya karunia itu baik bagi mereka. Karunia yang mereka itu bakhil, itu mereka anggap baik. Bal huwa syarrul lahum, tetapi harta yang diberikan kepada mereka kemudian mereka bakhil, itu adalah suatu keburukan baru bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, yang mana mereka akan dililitkan dililitkan dengan apa yang mereka bakhilkan pada hari kiamat.
Wa jaa fi Sahihil Bukhari, dan datang pula riwayat di dalam kitab Sahih Bukhari, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atahu Allahu malan, barang siapa yang Allah karuniai dengan suatu harta, falam yuaddi zakatahu, dan tidak menunaikan zakatnya, muthila lahu yaumal qiyamah syuja'an aqra yutawwaquhu yaumal qiyamah, maka akan datang pada hari kiamat harta itu, ya, dengan bentuk ular jantan, ya, ular jantan yang ular jantan yang bertanduk, ya. Ular jantan yang bertanduk yang akan melilitnya pada hari kiamat. Tsumma yaqulu, kemudian dia berkata, ana maluka, ana kanzuka, aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu. Ya. Jadi harta yang dibakhilkan oleh orang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan datang pada hari kiamat dalam bentuk ular yang bertanduk yang akan melilitnya pada hari kiamat. Ini adalah ancaman bagi orang-orang yang menahan hartanya dalam menunaikan zakatnya. Wal a'yadzu billah, ya, semoga kita termasuk orang-orang yang nantinya kalau umpama Allah berikan karunia, kita termasuk orang-orang yang dermawan, orang-orang yang sadar akan kewajiban zakat. Taib, ayyuhat tullab wa talibat rahimani wa rahimakumullah. Ya, demikianlah untuk sesi pertama dari pertemuan kita, yang ini merupakan pembukaan dari bab zakat. Ya, semoga apa yang disampaikan pada kali ini bermanfaat, dan marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.